Haleluya. Selamat pagi buat jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, saya perkatakan bagi semua kita, baik yang di rumah, baik yang ada di tempat sini. Oke, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Dia memberi kita hari yang baru, nafas yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat baik. Dia mengerti setiap pergumulan masalah kita. Mari kita mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam apapun situasi kita. Dalam apapun masalah beban kita. Mari kita datang menghadap Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan dipuaskan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam. Haleluya Bapa, haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, naikkan suara kita, naikkan suara kita. Oh haleluya, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap masalah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jalan satu-satunya keselamatan kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya Lord. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami serah Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi rumah kami, memenuhi pribadi kami pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa ya Bapa, menyembuhkan
sangat baik ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. How I need your presence, Lord. We need your I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship
Besar dan ajaib nama-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak disembah. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Oh, haleluya Lord. Mari kita tinggikan nama Dia. Dia yang layak terima pujian. Dia yang layak ditinggikan. Karena namanya besar. Besar nama-Mu Tuhan.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Benarlah kau Tuhan, adil dan benarlah jalan.
namamu kudus Tuhan. You are holy, holy. You are holy. You are holy, holy.
Izinkan kami datang Tuhan, menyerahkan hidup kami menjadi korban. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu yang hidup. Oh haleluya Lord, sungguh indah Kau. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau telah basuh kami dengan kuasa darah. Kau sucikan kami, layakkan kami di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati setiap yang mendengar. Biar ada penerobosan terjadi. Biar ada pertobatan terjadi Tuhan. Dimanapun jiwa-jiwa ada pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Lord, haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap beban-beban sudah dilepaskan. Setiap belenggu-belenggu telah diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pujian kami ya Tuhan Yesus menjadi korban yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Lord. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu di tempat kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan ruangan ini yang ingin menyampaikan firman-Mu sebentar lagi ya Tuhan Yesus. Engkau pakai anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan semua jemaat-jemaat yang bersiaran pada pagi ini. Dan hari ini saya percaya Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, Tuhan aturkan hal-hal yang hebat dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pada hari ini walaupun kita tidak mengerti apa tujuan Tuhan siapkan di dalam pribadi kita, tapi itulah yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tetap bersandar di dalam Tuhan. Pada pagi ini yang ingin saya akan bawa, yang ingin saya akan sampaikan, yang ingin saya kongsikan dengan kita pada pagi ini, yaitu generasi yang terdasar, generasi yang terhebat ya dalam kerajaan Tuhan. Kita yang hari ini adalah generasi-generasi yang hebat dan luar biasa. Kita hari ini adalah generasi yang tidak terkalahkan, karena kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan mendalui perjalanan hidup kita, dan kita letakkan hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan siapkan segalanya. Sebelum saya masuk di dalam sharing dan juga khotbah pada pagi ini, kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita siapkan semuanya, pribadi-pribadi kita pada pagi ini. Siapkan seluruhnya, biar Tuhan Yesus jamah, biar Tuhan Yesus pakai hidup Anda, biar Tuhan Yesus lakukan hidup kamu dan saya pada pagi ini sesuai mengikut rencana, sesuai mengikut firman Tuhan, sesuai mengikut jalan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan aturkan di dalam hidup kita. Bapa, pada pagi ini Tuhan kami serahkan sekali lagi dalam tangan-Mu ibadah kami pada pagi ini. Kau yang ambil alih semuanya, Kau yang take over semuanya Tuhan. Bukan mengikut cara kami, bukan mengikut cara kepandaian kami, bukan mengikut cara hikmat kami, tapi kami mengikut segala yang Kau siapkan dalam kehidupan kami. Kau yang mencurahkan roh hikmat-Mu, Kau yang mencurahkan roh pengertian-Mu, Kau yang mencurahkan roh pewahyuan buat kehidupan kami. Bapa, hari ini kami siapkan hati kami, di mana orang-orang yang ada di luar sana, yang ada di rumah, yang mendengar streaming pada
pada pagi ini. Kau jamah mereka, kau urapi mereka sesuai mengikut kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Kau bungkus untuk tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus pada pagi ini. Dan kau siapkan Tuhan kehidupan kami dan seterusnya. Semuanya terus masuk dengan diperkenan-Mu Tuhan. Kau bawa hidup kami Bapa. Kami persembahkan kehidupan kami. Ini doa doa kami. Ini kehidupan kami. Seterusnya. Kau terus memakai hidup kami seperti di bumi, seperti di surga. Siapkan hati kami Tuhan dengan firman itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini, pada pagi ini, yaitu generasi yang terdasar, generasi yang terhebat di mata Tuhan. Tuhan siapkan hidup kita, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, di mana hal-hal pribadi kita, di mana hal yang ada pada kita hari ini Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu memandang masalah-masalah lalu kita. Kita tidak perlu memandang apa yang terjadi pada di belakang hidup kita. Tapi kita melihat Tuhan itu berjalan di hadapan kita. Karena Tuhan siapkan semuanya buat kita. Tuhan lakukan semuanya buat kita. Kita hanya berjalan dan siap diatur dan siap diproses Tuhan untuk menjadi emas murni di hadapan Tuhan. Bila kita siap diproses, bila kita siap dibentuk, kita ini adalah generasi yang terhebat dan kita ini adalah generasi yang terdasar di hadapan Tuhan. Tuhan siapkan semua dia di dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yesaya 42 ayat 9. Yesaya 42 ayat 9. Yang berbunyi seperti begini. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Dalam penyertaan pengertian Yesaya 42 ayat 9 ini, Tuhan memberikan kepada kita satu amaran dan juga generasi yang terdasar. Karena apa yang telah terjadi pada waktu dulu telah terjadi, dan apa yang akan datang akan terjadi dan akan tergenapi di dalam Tuhan. Karena setiap apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab akan digenapi dan akan terus menerus digenapi. Ini adalah perlengkapan ataupun senjata yang harus kita punya untuk menjalani di tahun-tahun akan datang. Kalau kita percaya amaran Tuhan yang Tuhan telah letakkan, yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesaya 42 ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan karena Tuhan siapkan dahulu dia. Tuhan aturkan semua dia, Tuhan rencanakan semua dia. Di mana nubuat-nubuat yang dahulu, di mana Daniel melihat nubuat-nubuat yang akan datang, ini yang telah Tuhan siapkan, dan itulah yang telah terjadi dan telah tergenapi. Dan hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Bermaksud ini ada amaran Tuhan buat kita, di mana kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amaran, yaitu warning dari Tuhan yang harus kita tangkap, yang harus kita terima pada hari ini. Karena kita adalah generasi yang terhebat dan terdasar, yang tidak terkalahkan. Siapa iblis yang mengacau kehidupan kita bila kita tetap berdiri di hadapan Tuhan, bila kita tetap teguh iman kita di hadapan Tuhan? Tidak ada satupun iblis dapat mengacau kehidupan kita, karena Tuhan siapkan hidup kita. Karena kita berdiri dengan iman yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, segala bencana tetap akan terjadi, dan kita jangan risau ataupun khawatir hal ini terjadi pada waktu ini. Karena setiap anak-anak Tuhan diberikan perlindungan yang sangat hebat dari Tuhan. Kita jangan khawatir apapun bencana alam, apapun bencana, apapun pergumulan, apapun masalahnya pada hari ini. Kita jangan khawatir dan kita jangan risau. Karena setiap anak-anak Tuhan, Tuhan telah siapkan dan berikan perlindungan yang sangat hebat dan sangat luar biasa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita.
di mana tidak akan pernah sekalipun pergumulan itu muncul dalam kehidupan kita bila kita tetap berjalan di hadapan Tuhan. Kita seirama berjalan di track yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan siapkan. Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana siap anak-anak Tuhan akan diberikan pelindungan yang sangat hebat dari Tuhan sendiri. Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Di mana anak-anak Tuhan yang pada hari ini, siapa kita? Kita tetap menjadi generasi yang terhebat di hadapan Tuhan. Kita lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Kita lakukan siapa? Koreksi diri kita. Siapa kita hari ini? Jangan lagi kita mempersoal-soalkan Tuhan. Jangan lagi kita bergumul, berhitungan-hitungan dengan Tuhan. Dimana kalau kita melihat, dimana kita semua mengerti dan tahu bagaimana kisah Raja Daud yang pergi ke tempat peperangan yang tiada latihan apapun. Dia pergi ke tempat peperangan, dia tidak ada latihan, tapi kemenangan terjadi, di mana dia dapat menentang Goliat Filistin pada waktu itu. Kenapa? Karena pekerjaannya pada waktu itu adalah mengantar makanan kepada abang-abang dia. Raja Daud pada waktu itu adalah seorang yang kecil di antara orang-orang. Kalau kita baca di dalam Alkitab tentang kisah Raja Daud, dia adalah orang yang terkecil. Dia adalah orang yang selalu mengantar makanan kepada abang-abang dia. Di mana abang-abang mereka ini adalah seorang prajurit tentara. Mungkin panglima, mungkin komandan. Dia siapkan makan minum abang dia. Tetapi dia masuk peperangan itu. Daud juga masuk ke dalam peperangan tanpa latihan dan mengalahkan raksasa Goliat. Dia masuk dalam peperangan dan dia mengalahkan Goliat. Goliat itu besar daripada tubuh badan dia. 6 kali ganda daripada tubuh badan dia. Entah 10 kali ganda dari tubuh badan dia. Tetapi Daud tetap mengalahkan Goliat. Walaupun dia tidak mengadakan latihan seperti tentara-tentara yang lain, seperti abang-abang dia yang lain yang mengadakan latihan siang dan malam, tetapi Daud tidak mengerjakannya. Karena ini yang harus kita tahu. Karena apa? Karena Allah berjanji kepada Daud, seperti mana Allah berjanji kepada dia, mengalahkan beruang dan singa. Kalau kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 36, 37, itu yang Allah janjikan kepada Daud. Seperti itu juga Tuhan antar Daud di tengah-tengah tentara Filistin waktu itu. Karena Daud percaya Tuhan akan menolong dia. Daud percaya Tuhan akan memberikan apa yang telah dijanjikan dia. Karena Daud percaya dia akan menang, karena janji Tuhan menyertai Daud. Seperti ini juga kita pada hari ini ingin menjadi generasi yang terdasar. Kita percaya dengan janji Tuhan. Tuhan siapkan semua dalam kehidupan kita. Siapa kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan siapkan seperti yang telah dinyatakan di dalam firman Dia. Setiap anak-anak Tuhan diberikan pelindungan yang sangat hebat di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut apa yang terjadi pada hari ini. Tetap berjalan dalam proses Tuhan. Nikmati semua proses-proses Tuhan. Di ujung proses kehidupan kita, kita akan menerima sesuatu yang hebat dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Di mana amaran itu adalah berwaspada ataupun berjaga-jaga yang harus kita tangkap pada hari ini. Berwaspada, berjaga-jaga dan berhati-hati karena ada yang menyesatkan sehingga mata kita tidak fokus kepada Tuhan. Ini yang sering terjadi di mana anak-anak Tuhan, di mana orang-orang yang percaya. Walaupun dia melayani 10 tahun, tetapi dia tidak memfokuskan mata dia kepada Tuhan. Dan itu yang banyak menyesatkan dalam kehidupan dia. Dan itu yang banyak menyesatkan kehidupan kamu dan saya. Kita semua anak-anak Tuhan yang percaya. Kalau kita buka di dalam Matius 24 ayat 4 hingga 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang harus kita hati-hati.
Kita harus waspada secara jasmani dan rohani terhadap yang akan menyesatkan kita. Kita mengerti karena kita ada roh yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan aturkan dari kehidupan kecil kita sehingga kehidupan kedewasaan rohani kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar hebat dan terpilih oleh Tuhan. Tuhan siapkan, Tuhan letakkan rohnya untuk kita mengerti waspada apa itu dalam kehidupan kita. Karena pada waktu-waktu akhir ini banyak nabi-nabi palsu yang muncul, banyak orang-orang yang menyesatkan. Mereka banyak berkata hal-hal begini, tapi mereka kurang berkata untuk Tuhan. Kebanyakan itu yang terjadi. Di mana hamba-hamba Tuhan? Di mana jemaat-jemaat Tuhan? Di mana kamu dan saya juga? Banyak menceritakan hal-hal dunia, bukan lagi menceritakan hal Tuhan, bukan lagi menceritakan firman Tuhan. Itu yang banyak terjadi. Tambah-tambah lagi pada waktu ini yang COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Bercerita ini, berapa orang positif hari ini, berapa orang. Tetapi kita jarang berdoa, kita jarang bertanyakan kepada Tuhan, kita jarang melakukan kehidupan dengan Tuhan, kita jarang memuji dan menyembah Tuhan, kita jarang berbicara kepada Tuhan. Tapi kita banyak berbicara tentang hal-hal dunia. Kita bangun semuanya. Kita bangun semuanya. Bangkit menjadi generasi yang hebat dan dahsyat. Tuhan siapkan hidup kita. Tuhan lakukan semua dalam kehidupan kita. Kita harus waspada secara jasmani ataupun rohani terhadap yang akan menyesatkan kita. Kita jangan tersesat. Kita jangan tersesat melihat hal-hal dunia. Kita jangan tersesat karena mata kita adalah mata yang melihat hal-hal dunia, dan itu yang menyebabkan kedagingan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga kita buka di dalam Wahyu 17. Wahyu 13 ayat 17 hingga 18. Wahyu 13 ayat 17 hingga 18. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya yang penting. Sini ialah hikmat. Ya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kadang-kadang kita melihat ini, kita akan pasti melihat itu sebagai akhir zaman, Antichrist. Tetapi saya bawakan firman ini untuk kita meneliti, untuk kita merenungkan. Jangan kita disesatkan dengan perkara-perkara yang membuat kita rasa, oh Antichrist, oh 666, 666. Kita adalah roh hikmat, kita adalah roh pengertian. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita menilai sendiri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita mengikut orang lain. Orang mengatakan ini tidak bagus dan ini adalah 666, ini adalah Antichrist. Jangan kita mendengar kata orang, jangan kita melihat orang itu berbicara, tetapi kita meneliti semuanya. Kita akan diberikan hikmat dan pengertian dari Tuhan, dan kita menilai sendirinya. Kita ada kuasa otoritas untuk berdoa. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, adakah ini adalah Antichrist? Adakah virus ini adalah Antichrist? Adakah vaksin itu adalah Antichrist? Kita tanya Tuhan. Jangan kita mengadakan penyebaran yang menyebabkan orang takut untuk divaksin. Jangan, karena kita tahu kita ada kemampuan kita sendiri. Jikalau kita ingin membawa orang-orang di sekitar kita tidak membuat vaksin, terpulang. Jangan kita membawa orang-orang di sekitar kita. Kalau kita membawa orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang kita adalah orang yang menyesatkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang menyebabkan kita benar di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menyebabkan kita benar di hadapan Tuhan, kecuali kita ada roh hikmat, roh pengertian yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Apapun Wahyu 13, 17, 18 ini katakan, kita ada roh hikmat, kita ada roh pengertian. Kita harus bertanya, Tuhan, benarkah Tuhan virus ini, benarkah vaksin ini sesat? Kita tanya. Pribadi kita ada kuasa otoritas untuk berdoa. Jangan kita membawa orang di sekitar kita. Kalau kita sendiri tidak mau ambil, kita tetapkan tidak mau ambil. Jangan bawa orang lain. Banyak itu terjadi. Banyak hal terjadi. Sehingga nama saya
di media sosial disebut-sebut sebagai pastor yang sesat, sebagai agen kerajaan, dibayar kerajaan untuk mengatakan vaksin ini adalah vaksin yang terbaik. Saya diperkatakan seperti itu, dan ada beberapa orang pastor-pastor yang disebut dia. Itu saya katakan, jangan letakkan apa yang kita buat hari ini, jangan membuatkan kita menyesatkan orang-orang yang di luar sana. Jangan kita menakut-nakutkan orang di luar sana. Ini adalah amaran yang daripada Tuhan. Harus berwaspada ataupun berhati-hati, bukan melalui perbuatan kita, melalui percakapan kita. Kita harus hati-hati, karena itu akan mengungkapkan banyak orang. Karena itu akan menyebabkan orang percaya dengan kita dan orang akan tidak mengandalkan Tuhan. Harus hati-hati, berwaspada, karena kita ada roh hikmat, pengertian, kuasa otoritas doa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, duduk berdoa, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Kadang-kadang orang berdoa kepada Tuhan, kenapa gelap Tuhan? Kenapa tidak ada apa-apa pun wahyu yang Kau siapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya? Kenapa tidak ada terjadi apa-apa Tuhan? Pertanyaan, cukupkah ibadah kita dengan Tuhan? Cukupkah harga yang kita bayar itu untuk Tuhan? Kadang-kadang anak-anak Tuhan memperhitung-hitungkan Tuhan, bertanya Tuhan, kenapa? Sering kali saya katakan, banyak mereka anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, yang percaya tentang mukjizat, yang percaya tentang Kristus mati di kayu salib, mereka pun banyak merhitungkan Tuhan. Kadang-kadang itu yang terjadi, dan itu yang menyedihkan. Tuhan sedih melihat anak-anaknya seperti itu. Janganlah kita berbuat seperti itu. Sekiranya kita tidak mau untuk divaksin, jangan membawa orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan membawa mereka, jangan menyesatkan mereka. Kita ada roh hikmat, pengertian. Tuhan siapkan untuk kita. Kita pergunakan waktu itu untuk berdoa siang dan malam, renungkan firman Tuhan. Jangan menggunakan otak pikiran kita sendiri, jangan menggunakan kedagingan kita sendiri, jangan menggunakan pribadi kita sendiri. Harus kita buat adalah hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat adalah pengetahuan yang benar dari Tuhan, yaitu hikmat yang ilahi. Kita ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pergunakan hikmat itu dan lakukan dia. Kebijaksanaan, jangan tergesa-gesa dan mempertimbangkan hal yang baik itu. Jangan kita gesa-gesa untuk menyebarkan benda yang kita sendiri tidak pasti. Dan kita harus mempertimbangkan dengan baik, waspada dengan apa yang ada. Karena di dalam Wahyu 17 ayat 9 ada mengatakan tentang hikmat. Yang penting di sini ialah akal yang mengandungi hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ini juga adalah hikmat yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Hikmat yang Tuhan sediakan. Tuhan lakukan semuanya dalam kehidupan kita. Harus melakukan dengan bijaksana, dengan roh hikmat pengertian Tuhan. Kalau kita ingin menjadi generasi yang terdasar di dalam Tuhan, kita harus berubah. Duduk berdoa, duduk merenungkan firman Tuhan, duduk melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup kita. Kita jangan memandang hal-hal yang di belakang kita. Kita jangan melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Karena hal-hal yang di sekitar kita adalah yang tidak benar. Kadang-kadang itu yang menyesatkan hati kita, itu yang menyesatkan pikiran kita, itu yang menyesatkan mata rohani kita. Tetapi kita ada roh hikmat Tuhan, harus belajar mengerti. Siap dipakai Tuhan, harus menerima proses. Siap dipakai Tuhan, harus menerima apapun pergumulan dalam terjadi hidup kita. Ingin melangkah ke peringkat seterusnya, harus berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, semak, duri, apapun yang ada, kaca, apapun di hadapan kita yang berduri, yang menyebabkan kita terjun sungai yang ada buaya, tetap jalan bersama proses Tuhan.
Di saat kita berjalan di dalam proses Tuhan, di ujung hidup kita akan menerima sesuatu yang hebat dan luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Itu yang harus kita buat. Di dalam mengambil keputusan apapun juga harus memakai hikmat Tuhan dan melakukan dengan bijaksana. Ini yang saya katakan tadi, harus melakukan dengan bijaksana. Melakukan, jangan tergesa-gesa, harus dengan bijaksana. Sebelum kita melakukan keputusan, harus menjadi bijaksana. Sebelum kita melakukan keputusan, karena Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Berjalan dengan Tuhan bukan senang. Hidup pribadi bersama dengan Tuhan bukan senang. Ada proses yang perlu kita siapkan, ada proses yang perlu kita lakukan. Bila kita siap dengan proses-proses Tuhan siapkan dengan hebat dan luar biasa, itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita sendiri tidak dapat merasakan, Tuhan, adakah ini yang kau berikan? Kadang-kadang pemberian Tuhan, kadang-kadang mukjizat Tuhan kita sendiri tidak sadar, dan itu yang kita alami. Karena kita apa? Siap berjalan dalam proses Tuhan. Siap digilang. Apa yang harus kita buat adalah bertahan. Apa yang harus kita buat? Bertahan. Ingin menjadi generasi yang hebat dan luar biasa ini, harus bertahan. Di dalam Matius 24 ayat 13. Di dalam Matius 24 ayat 13 yang berkata seperti begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Lihat, firman mengatakan, siapa yang bertahan, kesudahan dia akan selamat. Itu yang saya katakan, tetap berjalan dalam setiap proses-proses Tuhan. Tetap berjalan dalam setiap apapun yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tak usah lagi kita memperhitungkan Tuhan, tak usah lagi kita bertanya Tuhan, Tuhan apa ini Tuhan? Sering yang terjadi dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, saya sudah mengikuti Engkau 10 tahun Tuhan. Saya sudah banyak mendoakan orang-orang lain Tuhan. Tetapi kenapa ini terjadi Tuhan dalam hidup saya? Kenapa ini sering terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Itu yang persoalan-persoalan kita. Tetapi kita lihat koreksi hidup kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Adakah kita siap untuk melakukan semua perintah yang Tuhan siapkan di dalam firman? Adakah kita siapkan melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita merasakan Tuhan itu tidak adil. Kadang-kadang Tuhan kita merasakan Tuhan itu tidak seperti dia membuat apa-apa pun dalam kehidupan kita. Hei, kita tetap bersandar. Hei, kita tetap melakukan. Hei, kita tetap melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bersandar terus dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan mukjizat yang hebat dan luar biasa. Tuhan akan menetapkan kita adalah generasi yang hebat dan luar biasa. Tetap berjalan dengan Tuhan. Siapapun kita di hadapan Tuhan, kita adalah generasi yang hebat dan luar biasa pada akhir zaman ini. Kita jangan mendengar orang-orang lain. Kita harus mendengar hati Tuhan. Yang pertama, bertahan di dalam Matius 24:13. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Kita buka di dalam Matius 24 ayat 42 juga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini yang Tuhan siapkan, ini yang Tuhan amanahkan dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Asyik kita bercerita tentang orang lain, asyik kita membawa orang lain. Kita tidak sadar Tuhan datang. Gempa bumi, kita tidak sadar. Tetapi harus berjaga-jaga, bersiap dan berjaga-jaga, siap siaga di hadapan Tuhan. Harus anak-anak Tuhan. Bukan saya mengatakan tentang kamu, bukan saya mengatakan tentang orang lain, tapi kita sama-sama belajar mengerti apa maksud Tuhan. Yang ketiga, siap sedia. Ingin menjadi generasi yang hebat dan luar biasa, siap sedia. Dalam Matius 24 ayat 44 yang berkata seperti begini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kadang-kadang kita tidak sadar Tuhan datang itu seperti mana. Yang kita ingat Tuhan datang seperti mencuri. Saya sendiri pun mengatakan Tuhan datang itu seperti mencuri. Di saat kita tidur, orang pencuri di rumah, di saat kita tidur,
kita pun tidak sadar. Sekali tengok besok pagi itu hilang semua barang. Sebab kita tidak sadar, sebab kita tidak siap siaga, sebab kita tidak berjaga-jaga, sebab kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan, itu saja yang kita tahu. Persoalan Tuhan. Dan yang keempat, menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Di dalam Matius 24 ayat 45-47. Siapa hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Menjadi hamba yang setia kepada pelayanan Tuhan. Kita melangkah masuk dalam pelayanan ini, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah alat Dia. Karena Tuhan menjanjikan hal-hal yang hebat dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun kita, siapapun diri kita pada hari ini, Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Setia sampai akhir di dalam pelayanan Tuhan. Karena kita ada Jehovah Rafa, Tuhan menyertai. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan siapkan. Jangan kita mempersoalkan Tuhan, jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Hamba yang setia akan dipercayakan dalam segala hal. Jika kita bekerja di pejabat, kita setia melakukannya. Garanti orang atasan kita akan suka melihat cara kita bekerja. Jujur, amanah, setia, melakukan segala yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Seperti itu jika kita dalam pelayanan, kita setia, jujur, berjalan bersama Tuhan. Jangan memperhitungkan Tuhan. Yang terakhir adalah 2 poin untuk menjadi generasi yang terhebat. Seperti yang saya katakan tadi, harus bertahan, berjaga-jaga, bersiap sedia, menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Itu yang harus kita buat. Dan yang terakhir, 2 poin untuk menjadi generasi yang terhebat, harus melekat kepada Tuhan. Harus melekat kepada Tuhan. Harus melakukan keintiman dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Ini yang harus kita buat. Kita siapkan semuanya di dalam Tuhan. Kita buka di dalam di mana Henok. Kalau kita buka di dalam Kejadian 6. Di dalam Kejadian 6 yang Tuhan siapkan, yang Tuhan lakukan, sehingga kita pun tidak mengerti bagaimana perkara itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana perkara itu terjadi dalam hidup kita. Maaf, Kejadian 5, maaf ya, Kejadian 5 ayat 22 hingga 24. Kita buka bagaimana satu hamba Tuhan, satu orang tokoh Alkitab yang hidup bergaul, yang melekat dengan Tuhan, Henok. Kita buka di dalam 22-24, Kejadian 5-22-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia peranakan Matusalah, dan dia peranakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok adalah seorang nabi yang Tuhan letakkan dalam kehidupannya. Kalau kita buka mana-mana pun Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 2 nama Henok, dalam Perjanjian Lama Baru dan juga dalam Perjanjian Lama. Henok. Tidak banyak kisah Henok yang kita dengar, tetapi bila kita mendengar di dalam 24 hidup Henok bergaul dengan Allah, dan lalu ia tidak ada lagi. Umur 365 tahun
Henok bergaul dengan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Henok bergaul dengan Tuhan. Kita tahu Raja Daud bergaul dengan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Walaupun dia berdosa, dia tetap menyembah, memuji Tuhan. Berdosa, menyembah, memuji Tuhan. Sebab itu cara Daud. Kita melihat Daud, kita melihat sejarah kisah Daud. Tetapi Henok kita tidak tahu bagaimanakah kisah Henok ini, yang hidup bergaul 365 tahun lepas mati. Tapi sejarah dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga dia diangkat oleh Allah sendiri, tidak mengalami kematian. Begitu besarnya Henok ini di mata Tuhan. Ini adalah seorang yang melekat kepada Tuhan. Kunci yang Henok pegang adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Karena 2/3 Henok bergaul, 2/3 hidup dia. Henok bergaul dengan Tuhan. Bergaul bermaksud melakukan keintiman, melakukan pujian kepada Tuhan, melakukan ibadah itu kepada Tuhan. Ini Henok. 365 tahun Henok bergaul dengan Tuhan. Dan poin yang terakhir, berjalan dalam trek Tuhan. Seperti Henok hari ini, seperti Henok yang kita belajar, berjalan dalam trek Tuhan. Apapun yang Tuhan siapkan dalam kehidupan dia lakukan. Seperti itu juga dengan kita. Apapun kita Tuhan letakkan di dalam jalannya, tapi kita lakukannya. Jangan kita bersungguh, jangan kita memperhitungkan. Ingin menjadi generasi yang terhebat di hadapan Tuhan, tetapi kita harus melakukan semuanya. Kita harus melakukan semua. Berjalan terus dengan Tuhan adalah berjalan dengan sesuatu perkara yang hebat dan luar biasa, yang kita sendiri tidak mengerti, yang kita sendiri tidak tahu itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah generasi yang terhebat dan terdasar pada zaman akhir, di mana kita percaya Tuhan itu ada menyertai kita. Di mana anak-anak Tuhan pada hari ini, siapkan dirimu, siapkan pelayananmu untuk masuk lebih dalam lagi, untuk menjadi generasi yang terhebat dan terdasar ini. Siap lakukan untuk Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Berjalan dengan Tuhan. Jangan mempersoalkan Tuhan. Jangan berhitung-hitungkan Tuhan. Jangan berhitung-hitungkan Tuhan. Tuhan sesudah seperti ini, jangan. Tidak layak kita memperhitung-hitungkan Tuhan. Tidak layak. Karena Tuhan siapkan. Kristus mati 2000 tahun dulu di atas kayu salib, pengorbanan yang terbesar dalam kehidupan kita. Dia disalibkan, dia dicambuk, dia dipukul, dia dihina, dia dikhianati. Itu yang dia buat. Dia ditusuk dengan tombak, dia dipaku. Itu yang dia buat untuk membayar harga kita pada hari ini. Kita dapat bernafas pada hari ini, bangun pagi dapat bernafas, kita bersyukur akan Tuhan. Tuhan lanjutkan usia kita. Anak-anak Tuhan, mari kita jadi generasi yang terhebat. Jangan kita mempersoalkan Tuhan, jangan kita berhitung-hitungkan Tuhan. Terus berjalan dalam trek Tuhan, terus berjalan dalam semuanya. Tuhan siapkan semuanya dalam kehidupan. Datang kepada Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, menyebabkan kesesat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang di luar sana yang banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak baik, bertobat, cari Tuhan, cari perjanjian. Tuhan siapkan dalam kehidupan. Pertemuan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak ada kebetulan. Semua rencana. Tidak ada kebetulan, tapi rencana Tuhan. Kita dipanggil hari ini, itu adalah rencana, bukan kebetulan. Kita berdiri di tempat ini, di mana Anda berdiri sekarang ini, kita masuk dalam rencana, bukan kebetulan. Yang mendengar pada hari ini bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan. Tuhan siapkan. Oke, mari siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan sekali lagi Tuhan dalam tangan-Mu. Kau yang berkati kami bersyukur Tuhan di atas firman-Mu. Kau yang mengajar kami mengerti dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan sekali lagi dalam tangan-Mu. Kau berkati kami, sesuaikan kehidupan kami mengikut kehendak-Mu seperti bumi dan surga. Apapun yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apapun yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Karena kami percaya agar kami terus berjalan bersama Kau. Urapi kami, fokus tutup tubuh jiwa dan roh kami.
semuanya dengan darah Yesus Kristus yang kudus. Kau yang memberikan kami hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mengadakan perjamuan. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk perjamuan, yaitu mengadakan perjamuan kudus. Siapkan semuanya, roti dan juga air anggur. Kadang-kadang semasa live streaming pun kadang-kadang kita tidak sempat sediakan. Apa? Kita sempat ambil selepas ini, boleh ambil sendiri. Ya, kita siapkan hati kita dalam perjamuan kudus. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, dalam kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kau akan siapkan hati kami Bapa. Segala sakit penyakit kami, segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, darah Yesus yang menjamah, yang memutuskan, yang mematahkan semuanya. Semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, roti ini melambangkan daging-Mu. Kami tahu ini sebagai simbol, tapi kami percaya dengan iman kami, ini adalah roti yang kudus daripada Tuhan yang siapkan buat kami pada hari ini. Siapkan semuanya Tuhan buat kami. Lakukan, biar kami terus taat setia akan Kau. Ajar kami Bapa untuk mendalami setiap apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan. Nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus memberi roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari kita makan bersama. Mari kita makan cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur di atas perjamuan ini Tuhan. Kau yang tetap menguatkan kami Bapa. Kau yang tetapkan menyucikan hidup kami. Walau apapun dosa-dosa yang kami lakukan, tapi Kau tetap Tuhan memandang wajah kami. Kau tetap memberikan pertolongan-Mu. Kau tetap memberikan peluang buat kami untuk bersama-sama dengan Kau. Kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Kami serahkan semuanya sekali lagi dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari-hari yang terakhir ini kita harus siap untuk melakukan untuk Tuhan. Jangan kita mendengar hal-hal yang di luar sana. Kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Iman kita tetapkan. Setia, taat sampai akhir. Biar kita setia sampai akhir. Itu akan memberikan kehidupan kita kelegaan yang hebat dan luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke, saya akan tutup pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan sekali lagi Tuhan. Kau berkati kami sekali lagi Tuhan, di mana hamba-hamba-Mu, di mana anak-anak-Mu yang mendengar. Dari ini Kau kuduskan, Kau sucikan mereka. Kau lakukan Tuhan, pembaharuan terjadi buat kehidupan mereka, di mana mereka akan mengalami pergumulan, di mana mereka mengalami persoalan. Tapi Tuhan Yesus yang akan melegakan, yang akan melepaskan mereka dari setiap apapun pergumulan mereka. Hari ini Tuhan, di mana persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka, tetap percayakan Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun ketidakpercayaanmu kepada Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan. Tetap setia dengan proses Tuhan. Tuhan siapkan semuanya. Di mana hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang hari ini, yang bersama kami, kuduskan, sucikan mereka. Di mana mereka mengalami pergumulan, Engkau yang menyiapkan dalam kehidupan mereka Bapa. Pak, kuduskan sekali lagi Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini Engkau yang cover semuanya dari awal hingga akhirnya, sehingga selesainya ibadah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita yang percaya anak-anak Tuhan katakan amin. Amin.